Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita diberkati Tuhan, amin. Banyak orang-orang diberkati Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Saudara, tema kita di bulan Maret dan bulan April, kita udah masuk di bulan April ini. Saudara, tema kita bulan Maret dan April adalah overflow in love and generosity. Bagaimana saudara dan saya mengalir di dalam kasih dan kemurahan hati. Dengan tema hari ini, hari Jumat kemarin dalam Jumat Agung saya berkata access to the throne of grace. Bagaimana lewat kasih karunia, anugerah yang memampukan saudara untuk masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Bukan perbuatan baik kita ya. Saya rasa Anda bisa dengar kembali khotbah itu. Lalu hari ini saya akan bicara tentang extending love of Christ. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah menyalurkan kasih Kristus. Kita perlu bisa menyalurkan kasih Kristus. Tentu saja Anda tidak bisa membagi kepada orang lain kalau Anda nggak punya apa-apa. Betul ya? Anda hanya bisa memberikan dari apa yang Anda miliki. Artinya gini, Anda tidak mungkin bisa menyalurkan kasih Kristus kalau Anda belum pernah ngalamin kasih Kristus. Karena jujur ngomong saudara, nggak semua orang Kristen yang rajin ke gereja ngalami kasih Kristus loh. Nggak selalu. Bahkan orang yang belajar di sekolah tinggi, teologi bahkan saudara belum tentu ngalami kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu perlu ada satu pengalaman pribadi saudara dengan Tuhan. Dan ketika Anda mengalami kasih Tuhan, itulah yang mengubahkan saudara. Orang bisa berubah bukan karena pelayanan. Sorry to say. Saya mau beritahu sama saudara, orang bisa berubah bukan karena pelayanan. Kalau pelayanan bisa mengubah saudara, maka saya akan dorong Anda semua melayani. Kenyataannya saudara, orang yang melayani saudara bukan pelayanan yang mengubah dia, tapi dia yang mengubah pelayanan. Karena Anda yang sudah berubah dulu, baru Anda bisa mengubah orang lain. Tangkap gak gitu saudara? Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya kenapa kasih Tuhan harus kita alami duluan. Anda boleh sekolah tinggi, apakah itu sekolah Anda menjadi doktor, Anda menjadi master, Anda menjadi sarjana, apapun saudara. Anda boleh sekolah tinggi, kalau Anda gak mengalami kasih Tuhan, Anda bisa menjadi seorang yang sangat-sangat legalis. Dan ini akan sangat berbahaya buat kita sebagai orang Kristen kalau kita tidak mengalami kasih Tuhan. Kita perlu. Nah kata overflow saudara adalah kasih artinya meluap. Coba bilang meluap. Meluap. Arti meluap itu apa? Anda sudah taruh suatu wadah, Anda tuangin air, udah penuh, kalau Anda terusin apa? Meluap, luber ya. Kalau bahasa Jakartanya luber. Nah saudara, Tuhan berkata Anda harus meluap, melimpah keluar kasih Kristus itu. Nggak boleh cuma ada di dalam diri kita saja. Kita harus melimpah keluar. Ada satu ayat pertama yang saya mau ajak saudara untuk buka, ayat yang sangat terkenal. John 10:10 atau Yohanes 10 ayat yang ke-10. Sebuah ayat yang sangat terkenal. Kita akan lihat ini saudara. Yohanes 10 ayat 10 firman Tuhan bilang begini. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku Yesus datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup dan mempunyainya dalam segala. Ayat ini saya mau ingatkan sama saudara, dengar jemaat di tempat ini jangan sampai salah pakai ayat. Ayat ini tidak pernah dimaksudkan untuk bicara soal materi. Bicara soal duit, nggak ada sama sekali ayat ini maksudnya ke sana. Tetapi orang sering mengutip ayat ini untuk hidup berkelimpahan secara materi pakai ayat ini. Ayat ini tidak lagi ngomong itu. Ayat ini lagi ngomong hidup. Karena aku datang memberi kamu hidup. Hidup yang seperti apa? Hidup yang sampai penuh, sampai luber. Nah hidup yang kau alami dari aku, kata Tuhan, hidup itulah yang kau harus bagikan kepada orang lain. Jadi Anda ini harus melimpah keluar dari hidupmu adalah soal kehidupan Tuhan. Sampai sini paham ya? Sampai sini jelas ya? Saudara, tahukah saudara waktu Yesus bangkit itu tidak berarti dia yang berusaha untuk bangkit dengan segala cara bagaimana dia bisa bangkit. Enggak, dia tidak perlu berupaya untuk bangkit tapi justru kubur yang menahan dia, mencoba menahan dia untuk supaya tidak bangkit. Tapi kenyataannya kubur tidak bisa menahan dia. Tetapi dia harus bangkit, ada amin. Waktu kebangkitannya lah yang membuktikan maut telah dikalahkan. Nah saudara yang dikasihi, waktu dia bangkit, dengar baik-baik ini perkataan saya. Dia bukan cuma bangkit menyatakan dia hidup, tapi waktu dia bangkit dia bukan cuma hidup, tapi dia memberikan hidup. Dan hidup yang berkelimpahan pada saudara. Dan saya yang percaya dan bisa mengalir keluar kehidupan yang berasal dari Kristus dalam hidup saudara. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, tanpa kebangkitan Kristus. Sekali lagi, tanpa kebangkitan Kristus, kasih
Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan itu hanya sebagai sebuah kisah belaka. Saya ulangi saudara, kalau Yesus tidak bangkit, Yesus tidak membagi kasihnya kepada saudara dan saya, maka semua yang diceritakan, ajaran-ajarannya, kasihnya itu hanya sebuah kisah saja. Hanya sebuah cerita aja, semua legenda. Tapi kenyataannya dia bangkit. Karena saudara, semua manusia mati, tapi enggak semua bangkit. Enggak ada yang bangkit, pemimpin-pemimpin manapun tidak yang bangkit, kecuali Yesus. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saudara perlu sekali melimpah dalam kasih. Tahukah saudara yang menjadi kebutuhan manusia di dalam hidup ini bukan cuma makan minum. Bukan cuma pelesiran, bukan. Tapi yang sangat diperlukan dari relung, relung yang paling dalam, keren. Gini-gini kan ngerti juga bahasa puitis gitu kan ya. Saudara dari relung yang sangat dalam ini, saudara yang Anda butuhkan itu kasih. Orang bisa kaya, tapi bisa kering hatinya. Betul? Saudara orang bisa sukses, tapi hatinya bisa nelongso. Kosong. Ngerti kosong gak? Dompet boleh penuh. Tapi kalau di sini kosong, oh saudara, Anda akan mencari kasih kemanapun Anda pergi. Anda akan berani bayar berapapun demi kasih. Maka itu jangan heran, dengar baik-baik ya. Tangkap nih ngomongan saya dengan benernya, ikutin dari awal. Saya mau beritahu sama saudara, ada banyak orang mencari kebahagiaan lewat pernikahan. Anda pikir kalau Anda menikah Anda bahagia. Berapa banyak saudara orang menikah tidak bahagia, tapi tetap tidak bahagia. Betul atau enggak? Saudara, karena kebahagiaanmu dan kebahagiaanku tidak terletak dalam pernikahan. Tapi dalam Kristus Yesus. Oh, itu sebabnya kenapa orang pergi clubbing. Malam gitu saudara. Dugem, dunia gembala. Itu dugem dunia gembala lain lagi saudara. Saudara Anda pergi dugem, Anda berpikir dengan dugem Anda bisa dapatkan suatu bahagia. Enggak. Kenapa ada free sex? Karena orang berpikir dengan pelukan laki-laki atau perempuan dia bisa mendapatkan kasih. Tidak. Kasih dunia ini tidak pernah bisa memberikan hidupmu yang kosong dan mengubah hidupmu. Yang bisa mengubah hidupmu adalah kasih Bapa. Yang bisa mengubah hidupmu adalah kasih yang peduli dengan Anda, yang mengangkat Anda dari dosa. Bisa katakan amin saudara? Karena itu kebutuhan manusia yang sebenarnya yang terbesar itu adalah kasih sebenarnya. Karena manusia jasmani saudara bisa Anda puaskan dengan makan minum. Tapi yang namanya isi di dalam saudara, yang namanya jiwa, yang namanya roh, itu hanya kasih Allah yang bisa memuaskan apa yang menjadi dahaga hidupmu. Makanya saudara kalau Anda merasa dahaga di dalam, Anda pikir, Anda kejar karir, Anda kerja bisnis, Anda bisa penuhi? Enggak. Anda cari aktivitas, Anda pikir Anda bisa penuhi ini? Enggak. Tapi yang memenuhi ini adalah kasih Tuhan. Sampai dia meluber, baru Anda tahu bagaimana hidupmu mengalami transformasi. Hidup manusia bisa ditransformasi sekali lagi bukan melalui pelayanan. Maafkan saya tidak mengatakan bahwa pelayanan tidak perlu. Bukan itu yang saya maksud, jangan salah tafsir saya. Tapi saya mau beritahu saudara, ministry will never transform you. Tidak akan pernah bisa mentransformasi saudara, kecuali Anda mengalami transformasi dalam Tuhan. Baru Anda bisa melalui pelayananmu mentransformasi. Betul atau enggak? Saya pernah diundang khotbah di suatu gereja. Sedikit saudara, saya masuk sedikit. Bicara soal kedewasaan rohani. Tahukah saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pelayanan saudara dan pelayanan saya ditentukan oleh sang pelayan. Ujung hasil akhir dari pelayananmu dan pelayanan saya, itu ditentukan dari orangnya. Bukan dari kegiatanmu. Betul apa enggak? Bagaimana Anda bisa membawa orang yang Anda layani dewasa kalau saudara tidak dewasa? Bagaimana Anda bisa membawa pelayanan yang mengubah orang lain kalau saudara belum diubahkan? Makanya kenapa saya sering berkata, khotbah yang powerful, yang bisa mengubah orang adalah khotbah yang sudah mengubah si pengkhotbah.
Apa yang dia alami, apa yang dia pernah tahu, dia dapat dari Tuhan mengubah hidupnya. Saat dia bicara, itu mengubah orang itu. Saya berdoa Anda yang melayani Tuhan ngalami kasih Tuhan. Karena itu menjadi syarat mutlak buat saudara. Sebelum Anda bisa melihat lewat pelayananmu, itu menjadi conduit pipe, itu menjadi pipa yang menyalurkan kasih Allah dari diri saudara kepada orang lain. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hubungan dengan sesama, hubungan dengan manusia yang lain, itu butuh kasih. Saudara Anda bisa membangun hubungan asal kok. Kalau Anda nggak punya kasih itu nggak ada perekat. Makan kalau nggak ada rasanya enak nggak? Nggak enak. Coba kalau Anda panas dalam. Makanan yang Anda paling suka, Anda akan bilang nggak enak. Betul nggak gitu? Why? Karena Anda lagi tidak sehat. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita itu sama seperti itu. Kalau hubungan di gereja pun termasuk, Anda butuh kasih. Coba bilang kasih. Mari kita lihat slide saya berikut ini. Oke. Saya akan ajak saudara untuk melihat, ini penting banget ya. Dimensi kasih Tuhan melampaui dimensi kasih manusia. Bukan hanya sebatas dipahami, tapi juga justru dapat dialami atau diamalkan oleh manusia. Kasih itu bukan cuma sekedar dimengerti, bukan sekedar dipahami, tapi harus dialami. Ada bapak-bapak di sini? Tolong angkat tangan. Yang merasa bapak-bapak, men. Bukan male, men. Yang merasa dirinya men, angkat tangan. Kalau Anda laki-laki, kalau Anda punya anak. Ini kecenderungan ya, pria-pria sibuk. Kamu nggak tahu ya, papamu kerja banting tulang. Itu ada istilah banting tulang. Kenapa ya? Dibanting-banting itu tulang. Banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, jadi sirkus nih. Kerja mati-matian, cari duit itu buat lo. Buat anak, buat istri. Karena papa sayang sama kamu. Pernah dengar gak gitu? Coba yang pernah dengar angkat tangan. Saya kasih tahu saudara, kasih tidak bisa diganti sama duit. Gak bisa. Anda mau beliin dia Mercy pun tetap gak bisa memenuhi kekosongan di sini. Mercy hanya bisa memenuhi kekosongan garasimu. Tapi tidak bisa mengisi kekosongan relung hatimu. Haleluya, praise God. Kita pikir kita bisa tukar. Gak bisa. Gak bisa. Kalau Anda yang sudah ikut kelas manhood sampai part 3, besok part 4. Nah Bapak Ibu Saudara, Anda mengerti saya katakan bahwa peran laki-laki itu jauh lebih penting dari perempuan. Bukan berarti maaf, saya tidak bilang perempuan adalah secondary. Tapi realitasnya Alkitab berkata bahwa perempuan tidak diciptakan dari tanah. Tapi dari laki-laki. Loh, kok Anda diem? Anda ngerti ayat Alkitab gak? Allah gak pernah ambil tanah lagi untuk membentuk perempuan. Gak ada. Once laki-laki diciptakan selesai. Dari laki-laki akan datang perempuan dan yang lainnya. Benih itu bukan dari perempuan. Dari laki-laki. Jadi maksud saya gini, kalau Anda yang laki-laki. Kalau Anda jadi laki-laki. Anda harus pastikan Anda berperan sebagai ayah di rumahmu. Untuk membangun anakmu bukan cuma kasih duit. Tapi you have share your love. You have to share your love. Kenapa? Karena kalau seorang anak dari kecil kekurangan kasih bapaknya. Apalagi kalau bapaknya main ban pinggang. Tangannya enteng. Kakinya mantap gitu ya. Saudara anak ini kalau dari kecil ngalamin kurang kasih. Lihat, ntar dia udah gede bermasalah.
Pada umumnya begitu. Bermasalah. Kenapa ada LGBT? Karena faktor itu salah satunya. Kalau dia nggak pernah ngalamin kasih Bapak khususnya, waktu dia bertumbuh, emosinya tidak stabil. Halo? Nah ketika emosi tidak stabil, ngalamin goncangan dikit aja, dia bereaksi. Dan reaksinya bisa membuat kita kaget-kaget. Halo? Amin saudara? Itu sebabnya kenapa ada free sex tadi saya katakan. Karena semua mau merasakan kasih itu yang gak ada. Nah makanya kenapa ketika orang ini dewasa harus memastikan ngalami kasih Tuhan. Baru bisa utuh diubahkan oleh Tuhan. Cerita sedikit, tadi pagi saya sudah bersaksi. Walaupun saya lupa tadi mesti saya WA istri saya. Belum ternyata, ya udah gak apa-apa lah. Saya belum minta izin kesaksian dia. Istri saya itu berasal dari keluarga kalau mau disebut dysfunction, disfungsi. Papanya itu dari China, Cungwola itu. Itu kerasnya minta ampun. Keras buat istri saya itu sampai timbul benci sama papanya. Saudara, dia itu benci banget sama papanya. Kalau kepahitan itu masih di bawah kebencian. Tapi kepahitan asal muasal dari kebencian nanti. Benci banget sama papanya. Dan saya nggak pernah mau jelaskan sama saudara kenapa dia yang bisa jelasin detailnya, kenapa dia benci. Dan dia nggak suka di rumah waktu masih remaja. Makanya dia sering keluar dari rumah, naik bus, lalu naik jembatan penyeberangan, di Tamrin segala macam. Dan satu-satunya mall tempat kumpul waktu itu zaman dia, waktu masih remaja, itu Sarina. Tahu Sarina enggak? Masih suka ke Sarina? Di Sarina dulu ada tumpukan-tumpukan buku-buku, dia suka baca, makanya di situ dia suka baca. Kenapa dia suka baca seperti itu? Karena dia enggak suka ada di rumah dengan orang tuanya. Suatu ketika dia mimpi bagaimana dia tahu ada kasih yang melampaui ayahnya, itu kasih Bapak. Dia nggak pernah tahu di mana itu dan seperti apa. Dia nggak pernah alami. Sampai satu ketika dia ngalami Tuhan. Perjumpaan pribadi dia dengan Tuhan. Disitulah dia tahu ini yang dikatakan mimpinya. Dia dipenuhi oleh kasih Bapa. Dia dipenuhi oleh kasih Bapa, membuat dia berubah transformasi. Orang bisa transformasi kalau Anda ngalami kasih Bapa. Dia ngalamin transformasi. Sejak itu hatinya berubah terhadap ayahnya. Kok bisa berubah? Bagaimana orang udah benci sama ayahnya bisa berubah? Karena kasih Bapa. Berubah. Ketika dia berubah, ayahnya suatu hari ngalamin stroke. Saya ingat betul itu. Yang akhirnya membawa ayahnya meninggal. Ngalamin stroke, lalu masuk di ICU. Dari sekian anak, yang saya yakini cuma dia kayaknya. Yang duduk di samping papanya, dalam keadaan koma, untuk terus membacakan ayat firman Tuhan. Mendoakan papanya. Terus karena dia diajarkan, kami diajarkan waktu masa itu, waktu kuliah. Diajarkan spirit ini masih on, masih bisa dengar kalau dia masih punya reaksi. Masih bisa dengar walaupun fisiknya lemah. Lalu terus dibicarakan, terus didoakan. Bagaimana mungkin seorang anak yang membenci ayahnya sendiri bisa begitu? Kalau bukan kasih Tuhan, impossible. Anda butuh kasih itu. Yang Anda butuh bukan posisi. Yang Anda butuh bukan pelayanan. Yang Anda butuh bukan kekayaan. Yang Anda butuh kasih Bapa. Yang membuat Zakheus bisa berubah oleh karena kasih Tuhan. Yang membuat perempuan yang berzina berubah oleh karena kasih Tuhan.
Kenapa? Karena kasih Tuhan bisa masuk sampai kedalamanmu. Ayo kita lihat Efesus. Pasal 3, 18, 19. Efesus 3, 18, 19. Aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Coba bilang panjang, lebar, tinggi, dalam. Panjang kali lebar, dapatnya luas. Panjang kali lebar kali tinggi, dapatnya ruang, dimensi ruang, volume. Ruangan ini adalah ruangan panjang, lebar, tinggi. Betul. Nah, manusia hidup dalam ruang. Jadi Anda dan saya sebagai manusia, Anda hidup dalam 3 dimensi ini. Panjang, lebar, tinggi. Dimensi inilah yang Anda alami. So Anda mau mencoba mendapatkan sesuatu yang bisa yang mengisi kekosonganmu dari dimensi ini nggak bakal dapat. Anda hanya bisa dapat yang kosong di dalam ini dalam satu dimensi yang bukan cuma panjang, yang bukan lebar, bukan hanya tinggi, tapi dalam. Nah itu sebabnya kasih Allah yang bisa masuk sampai ke dalamanmu, bukan duitmu. Only the love of Christ yang bisa masuk ke dalam hatimu. Di mana Anda butuh. Hari ini bukan Anda butuh dari dunia. Makanya kenapa tadi saya bilang pernikahan tidak akan pernah membuat Anda bahagia. Karena Anda cuma menikahi dengan pribadi yang punya dimensi yang sama saudara. The same dimension, only 3 dimension. Dan Anda harus punya satu dimensi lain yang itu namanya kasih Tuhan. Saya berhenti sebentar karena tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Saudara pernah baca nggak di dalam 1 Korintus pasal 6? Bagaimana Paulus memberitahu kepada jemaat di Korintus. Gimana sih kamu mau mencari keadilan untuk cari orang luar? Pernah baca itu? Ketika kamu ada masalah, kenapa mesti cari keadilan dari luar? Makanya Paulus bilang begini, dengan adanya perselisihan aja di antara kamu, membuktikan bahwa kamu ini bukan lagi manusia yang sudah dewasa. Lalu Paulus bilang begini, bukankah engkau harusnya mau mengalami ketidakadilan? Maksud ayat itu sebenarnya apa? Orang lagi ada proses hukum, dia cari lawyer. Mana lawyer kita? Orang dunia cari lawyer, silakan. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu sebagai anak Tuhan, kamu harus tahu. Dengan adanya begini aja, kamu memperlihatkan kamu duniawi. Bukankah harusnya kamu mau menerima ketidakadilan demi supaya proses ini jangan dilanjutkan? Artinya apa? Ayat ini mempunyai dimensi yang bukan dari dunia, tapi dimensi ilahi yang ada di dalam kedalaman. Yang setuju katakan amin. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi kasih itu melampaui what you know. Tapi karena itu dialami. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara di dalam kasih, gini, kalau Anda punya dimensi kasih Tuhan, Anda lihat orang yang rusak, yang bermasalah hidupnya, itu tidak jadi masalah. Oke, kalau di sini kayaknya nggak jelas tadi ya, diem aja, coba saya di sini. Kalau Anda dipenuhi kasih Allah, Anda lihat orang bermasalah, Anda tidak lihat itu masalah. Tapi Anda melihat, inilah kesempatan orang ini butuh kasih yang aku alami, aku limpahkan ke orang ini. Di sini juga sama ternyata di sini. Why? Because the life of Christ. Kalau Tuhan, coba siapa yang berani ngaku kalau hidup kita dulunya babak belur, angkat tangan. Yang berani ngaku. Latar belakangnya babak belur deh, coba angkat tangan. Anda babak belur hancur bisa karena sekarang, itu karena apa emang? Perbuatan baikmu.
Karena kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, membuat kamu bisa sampai hari ini. Jadi kalau Anda lihat hidup orang yang rusak, Anda harus mikirnya kayak dirimu dong. Gua rusak dirubah Tuhan, yang ini juga bisa dirubah Tuhan. Jangan yang udah rusak dibebesin sekalian dihabisin. Kayaknya Anda ngerti bebesin gak? Bahasa orang Betawi itu gue bebesin loh gitu. Atau bahasa Sunda itu saya gak tahu. Saudara, justru kita mendorong dia masuk neraka. That's not love. That is not love. Love is when you know somebody has a problem dalam hidupnya, berarti dia butuh kasih Tuhan. Yang manggut-manggut berarti Anda ngerti tuh. Yang belum manggut-manggut juga Anda ngerti, tapi di dalam ngertinya. Relung hati, haleluya, praise God. Jangan-jangan khotbah saya yang diingat cuma itu doang. Itu loh pastor khotbah relung hati, cilaka. Saya khotbah bukan itu temanya. Anda paham maksud saya? Kenapa saya mau ngomong begini? Ada waktunya nanti Anda akan lihat. Kalau lawatan Tuhan datang ke manusia-manusia yang ada di luar sana, bisa saja datang di sini dengan anting-anting. Bertato. Terus cantiknya luar biasa orang itu. Tapi laki-laki. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Kalau Anda melihat orang ini rusak, gue jauhin. Orang ini gak ada yang mau deketin. Only the love of Christ yang bisa mengubah orang ini. Kalau Anda menganggap orang ini pesakitan dan menjadi masalah, you cannot share your love. Something is problem not for them, but for us. Yang ngerti lambaikan tangan. Mereka hidupnya memang begitu. Jadi kalau dia nggak ngerti, ya nggak heran. Tapi Anda yang sudah ditebus, ngalami kasih Tuhan, masih kayak gitu, berarti yang nggak ngerti di kita. Ya atau tidak? Tuhan manggil saudara jadi transformer. Tuhan manggil saudara menjadi orang yang memulihkan. Bukan membuat hidup orang jadi hancur. It's not love. Kalau kasih itu artinya Anda memulihkan orang yang babak belur, bangkit. That is love. Yang setuju katakan amin. So far so good? Karena tadi pagi pada satu saya udah tahu. Waktu kayaknya khotbah saya hari Minggu ini jamnya lebih cepat daripada hari Jumat kemarin gitu. Padahal sama, enggak, saya bercanda. Orangnya suka bercanda. Saudara. Apalagi lagi khotbah gitulah. Gitu, saudara. Mari kita lihat bagaimana you can extend the love of Christ. Are you ready? Anda siap? Baik, yang pertama. Kalau Anda mau bisa menyalurkan kasih Tuhan, Anda harus bisa terima orang apa adanya. Bukan ada apanya, tapi apa adanya. Tidak menghakimi atau menuduh. Tapi dengan maksud Anda memulihkan dan membangun. Anda harus nangkep ini baik-baik. Nomor satu ini penting banget. Pada dasarnya kita ini gampang nuduh orang. Gampang menghakimi orang. Dan kita pikir kita yang paling benar. Kayaknya Anda gak pernah deh melakukan ini. Cuman saya doang. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kenapa Gen Z, Gen Alpha, khususnya Gen Z, hasil dari survei bilangan research, males datang ke gereja. Tahu kenapa? Karena judgmental, sangat ngejudge, menghakimi, membuat mereka tidak mau ke gereja. Selain itu, selain gereja pandai menghakimi, pandai bersandiwara, tidak otentik. Tergantung, Anda mau melihat otentik dari standar mana? Standarmu apa standar firman? Karena orang Farisi juga punya otentikasi sendiri. Otentik menurut orang Farisi. Anda paham maksud saya? Roma 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan sama saudara.
Ayat ini menjadi ayat yang Tuhan bukakan waktu saya menulis karisma versus karakter. Tapi saya bagikan sama saudara ini. Ini ayat ini menohok saya waktu saya dapat ayat ini. Roma 2 ayat 1 sampai dengan 3. Anda siap saudara? Perhatikan baik-baik. Karena itu, hai manusia. Apakah ada manusia di sini? Yang merasa dirinya manusia, teriakan amin. Supaya saya tahu Anda manusia. Haleluya, praise God. Okay. Karena itu, hai manusia. Siapapun juga engkau. Mau posisinya apa, terserah. Sudah lama jadi Kristen, terserah. Anda punya gelar atau enggak, terserah. Perhatikan baik-baik kata Tuhan. Siapapun juga engkau. Yang menghakimi orang lain. Engkau sendiri tidak bebas dari salah. Siapa yang berani klaim dirinya hari ini kalau Anda bebas salah, angkat tangan. Good. Tuhan tidak akan pernah melempar batu kepada perempuan yang kedapatan berzina dengan cara dia ngomong apa? Yang merasa tidak berdosa. Lempar dulu yang pertama. Mau tahu siapa yang kabur duluan? Yang senior-senior. Yang merasa dirinya tahu dia banyak berdosa. Kamu juga katanya tidak lepas dari salah. So kita kalau udah gak lepas dari salah, ngapimin orang lain, apa efeknya? Mari kita lihat. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. When you judge people, sementara engkau sendiri tidak lepas dari salah, ya kamu juga lagi menghakimi dirimu sendiri. Makanya kenapa ada bercandaan gini, lu nunjuk orang satu ke depan, yang 3 jari ke lu. Betul apa enggak gitu? You judge people, but sebenarnya you judge yourself. Why? Karena Anda sendiri tidak lepas dari salah. Makanya kenapa saya mau ajarin saudara, jangan mudah menghakimi orang. Jangan mudah menuduh orang. Lanjut. Karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan apa? Hal yang sama. Anda akan bilang gini, oh dia membunuh, saya kan gak membunuh. Lu gak membunuh tapi lu bikin versi yang lain. Sama di mata Tuhan. Makanya kenapa Tuhan bilang penyembah berhala itu disamakan sama penipu. Pemburit disamakan dengan orang yang tidak adil. Semua tidak masuk dalam kerajaan Allah, itu sama. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, do not easy to judge people. Do not easy untuk menuduh orang. Karena saudara dan saya tidak lepas dan tidak luput dari situ. Halo? Amin. Makanya saudara, waktu Tuhan bukakan ayat ini menohok buat saya. Karena jujur ngomong, dulu buat saya gampang untuk ngomong begitu. Dia kayak gitu, dia kayak gitu. Sampai ayat ini bicara sama saya. Lalu kita lanjut saudara ayat yang kedua. Tapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Siapa? Yang menghakimi. Anda juga tidak luput dari hukuman Allah. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri juga melakukan yang sama, berbuat salah, versinya aja beda. Yang satu Android, yang satu iOS. Sama. Nah Tuhan berkata, adakah engkau sangka engkau akan luput dari hukuman Allah? Enggak akan luput. So Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kenapa waktu Yesus bangkit, dia tahu muridnya ketakutan. Muridnya ketakutan enggak? Mereka sembunyi kan, tutup ruangan kan. Yesus muncul dan Tuhan berkata damai buat kamu. Yesus itu dengan kasih waktu dia bangkit, dia show love dengan cara apa? Mengalahkan ketakutanmu. Membuat engkau harus tahu ada damai sejahtera yang aku bawa. Saudara, saya waktu melayani, sebelum jadi gembala, setelah jadi gembala beda. Di awal-awal saya menggembalakan orang, saya nggak ngerti tuh. Saya nggak menggembalakan domba asli domba, tapi orang yang disebut domba oleh Tuhan. Saya sama persis seperti contoh yang kemarin waktu hari Jumat saya katakan ada hamba Tuhan, lihat ada seorang perempuan tuh. Ini orang bikin masalah. Sampai Tuhan kasih lihat dari matanya Tuhan kan. Dia
Dia bilang bukan, ini bukan orang yang saya maksud. Enggak, ini dia orangnya. Karena you see now with my eyes. Kau melihat sekarang dari mataku. Setelah saya menjadi seorang gembala, saya baru ngerti. Apalagi sekarang, sudah 10 tahun lebih. Manusia itu kompleks. Lebih kompleks daripada vitamin B kompleks. Punya latar belakang, punya macam-macam. Jadi gembala itu diajar sabar. Dihabisin dulu sama Tuhan. Saya kasih tahu saudara, sebelum Anda dihabisin Tuhan, habisin saya dulu. Sebelum Anda dinolkan, saya harus dinolkan dulu. Saya harus belajar, sabar. Nggak gampang. Lihat orang nih, nggak gampang gitu. Nggak gampang ngejudge. Kalau dulu judgmental banget. Why? Karena saya merasa saya banyak tahu firman. Firman tidak akan pernah bisa membuat saudara bisa mengasihi orang. Kalau Anda cuma tahu itu sebagai pengetahuan. Bisa katakan amin? Coba kita lihat saudara. Slide saya berikutnya. Kasih Tuhan mampu memulihkan. Setuju nggak sampai di sini? Setuju dong? Membaharui dan memerdekakan. Setuju? Kasih yang memulihkan. Ini yang kelanjutannya ini penting. Terjadi. Karena pemulihan yang telah terjadi karena kasih. Kalimat kedua ini penting saya jelasin. Kalau yang pertama gampang, easy to understand. Kasih Tuhan mampu memulihkan, membaharui, memberikan, gampang. Tapi kalimat kedua saya perlu menjelaskan. Kasih yang bisa memulihkan orang. Dengar baik-baik ya. Kasih yang bisa memulihkan orang. Saudara mau orang dipulihkan enggak? Atau Anda mau masukin dia ke dalam neraka? Anda mau pulihkan dia enggak? Kalau Anda mau pulihkan orang itu, kasih yang memulihkan orang itu adalah terjadi karena pemulihan dari kita, saya yang mencoba memulihkan orang itu, saya telah dipulihkan karena kasih Tuhan. Saya dulu yang harus dipulihkan dengan kasih Tuhan, baru saya ngerti rusaknya hidup saya, hancurnya hidup saya, babak belurnya hidup saya dipulihkan karena kasih Tuhan. Ini yang saya alami, baru bisa memulihkan orang lain. Saya hanya mau bilang, sadar gak kalau kita rusak dulunya? Sadar gak kita ini babak belur dulunya? Sadar gak kita punya masa lalu yang gelap? Kalau Tuhan pulihkan saudara dalam kasihnya, itu yang membuat orang lain bisa dipulihkan. Bisa katakan amin. Karenanya Bapak Ibu Saudara, kasih itu penting. Bolak-balik kasih itu penting. Perempuan yang ketangkep basah berdosa tidak diadili sama Tuhan. Saudara, Tuhan tahu nggak kalau dia berdosa? Tahu nggak? Tahu. Yesus datang bukan sebagai hakim. Yesus datang sebagai juru selamat. Maka dia berkata, siapa yang tidak berdosa pertama kali dilempar batu. Setelah itu, jadi gini, point of view, POV-nya Jesus tidak sama dengan orang Farisi. Orang Farisi melihat ini mesti dihakimi, ini mesti dihukum. Point of view-nya Jesus tidak. Kasih Bapa, kalau aku alirkan ke orang ini berubah. Itu yang harus ada dalam diri saudara. If you have love, Anda harus lihat orang ini bukan untuk dihakimi, bukan untuk dijudge, tapi orang ini bagaimana through love be transformed. Katakan amin. So far so good. Ini penting banget. Jadi terima orang apa? Bukan ada. Yang kedua. Nah ini singkatan ntar. Saya jarang khotbah pakai singkatan. Tapi waktu saya persiapkan ini beberapa waktu yang lalu, saya dapat kata-kata ini. Jadi walaupun kata-kata ini tidak serta-merta saya sembarangan, tapi saya dapat ini kata-kata untuk saya buat saudara. Yang kedua, Anda harus memberi perhatian, memberi pertolongan, kepedulian sama orang lain. Anda nggak mungkin bisa peduli sama orang lain kalau yang Anda lihat dirimu sendiri. Iya nggak? Kalau duniamu cuma duniamu sendiri kayak orang otis gitu. Anda nggak mungkin memperhatikan orang lain. Mana mungkin? Kalau orang lain ulang tahun, Anda ucapkan selamat ulang tahun. Itu salah satu bentuk kepedulian yang paling sederhana.
Begitu orang sukses, Anda berkata, wow luar biasa sukses ya. Anda kasih dia WA, Anda telepon, Anda ngomong. Itu tahukah saudara, salah satu bentuk apresiasi di mana Anda peduli sama orang lain. Nah ini sebabnya Bapak Ibu Saudara, waktu Anda tahu ada orang yang butuh pertolongan, Anda masuk di situ untuk menolong orang itu adalah salah satu bentuk di mana Anda peduli sama orang itu. Kasih itu selalu berbagi kepada orang lain. Setelah Anda ngalamin dulu kasih Tuhan, Anda bagi ke orang lain. Jangan berhenti di saudara. Bisa katakan amin? So far so good, sejauh ini Anda ikutin saya, coba ikutin saya, lambaikan tangan. Nah, kita harus jadilah orang Kristen yang menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Ketika ada masalah, Anda bisa datang menjadi seorang yang membuat masalahnya makin jadi keruh, atau Anda datang menjadi bagian dari menyelesaikan masalah. Saya percaya Anda dipanggil, punya tugas, mandat cultural mandate. Menjadi orang yang masuk dalam situasi yang bermasalah, Anda mengubah itu menjadi satu berkat buat orang itu. Ya atau tidak? So far so good ya. Nah sekarang saya mau ajarin saudara dengan waktu yang tersisa. Prinsip dalam Anda memberi perhatian dan pertolongan kepada orang lain. Ada beberapa mungkin saya akan cepat, tapi ada beberapa yang saya akan berhenti cukup lama. Kalau menurut saya yang penting yang saya akan bahas sama saudara. Peduli singkatannya. Peduli. Coba bilang peduli. Kalau Anda mau mempunyai prinsip untuk bisa memperhatikan dan menolong orang lain, Anda harus punya prinsip peduli. Apa itu P yang pertama? Personal atau pribadi. Anda saudara harus tahu bahwa orang ini yang saya perlu tolong adalah orangnya. Tidak peduli latar belakang agamanya, tidak peduli latar belakang pendidikannya, tidak peduli latar belakang keluarganya. Tapi orang ini perlu ditolong. Anda harus lihat orangnya, bukan cuma kebutuhannya. Yes, kita perlu tolong kebutuhannya. Tapi bagaimana dengan orangnya? Mentalnya, cara pikirnya, hidupnya, dirinya, itu perlu diubah. Itu perlu saudara Anda peduli dengan orang ini. Ini yang namanya prinsip kemanusiaan. Kemanusiaan tidak peduli dengan latar belakang orang itu. Tapi orangnya dulu ditolong. Halo? So far so good? Saudara jelas? Makanya kenapa tim kemanusiaan yang ada di gereja ini, saya sendiri pribadi punya kerinduan. Bukan cuma menolong kebutuhan jasmani dari orang tersebut. Tetapi adalah bagaimana bisa masuk lebih dalam, mengubah mentalitasnya, mengubah cara pikirnya, mengubah orangnya. Karena kita harus peduli dengan orangnya. Karena kalau Anda tolong orang masalahnya selesai, tapi orangnya Anda nggak tolong, pasti bikin masalah lagi. Betul atau enggak? Makanya jangan heran ada ayat yang berkata kita harus bisa bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Kita harus bisa berduka cita dengan orang yang berduka cita. Nah ayat ini menjadi dorongan buat saya nanti pada poin yang berikutnya. Tahukah saudara kalau Anda sakit di Indonesia, masuk rumah sakit di Indonesia nggak gampang loh. Ditanya dulu ada deposit apa enggak, betul nggak gitu? Makanya kenapa harus ada BPJS kan? Sampai orangnya sudah ngap-ngap, baru masuk, begitu masuk terus. Bukan masuk rumah sakit, langsung ke rumah bapak itu. Tapi beda halnya dengan Amerika. Kalau Anda yang pernah tinggal di Amerika, pernah tahu di Amerika. Tidak peduli Anda itu foreigner atau bukan. Anda pegang pasportnya foreigner atau asli PR sana. Kalau sakit, kalau butuh ditolong, udah ngap-ngapan, perlu ditolong, masuk rumah sakit, dia nggak peduli deposit, orangnya ditolong dulu. Betul apa nggak gitu? Udah keluar baru urusan. Kadang-kadang bisa nggak bayar, nggak punya duit habis gimana? Bisa dibebasin gitu aja. Itu Amerika. Kenapa? Karena mereka melihat personal yang harus ditolong. Jangan sampai Anda akan bilang, orang kayak begini gue gak bakal tolong. Itu hanya ada di dalam bahasa dunia. Dalam Tuhan, setiap orang perlu untuk Anda bisa lihat untuk ditolong.
Ada amin. Siapa yang gak merasa dirinya saya gak perlu ditolong, angkat tangan. Berarti Anda jujur. Berapa dirinya merasa dirinya perlu ditolong? Angkat tangan. Kalau saya sih saya perlu ditolong. Kalau Anda tahu Anda perlu ditolong. You have to learn bahwa Anda harus datang kepada personal orang itu. Untuk bisa menolong orang itu. Personal. Apapun keadaannya. So far so good. Anda harus mendoakan orang itu. Anda harus bisa belajar bagaimana untuk bisa membawa orang itu come back, pulih hidupnya. Dari kesehatannya, dari hidupnya yang hancur di dalam dosa, pulih. Yang kedua, saya akan agak lama sedikit di empati. Empati tidak sama dengan simpati. Simpati cuma bilang, oh iya kesian ya kamu sakit. Enggak, cuma begitu. Kalau empati, artinya Anda bisa merasakan kelemahan, Anda bisa merasakan kekurangan. Itu yang saya khotbahkan kemarin di hari Jumat Agung, bahwa Yesus adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan kita. Betul ayatnya gitu. Karena itu dia punya empati dengan saudara. Saudara tahu nggak? Ada satu ayat yang Yesus menangis itu kapan? Waktu Maria menangis. Waktu Lazarus. Masgullah hatinya. Jesus bisa merasakan kehilangannya Maria dengan Lazarus. Empati. Saya mau tanya, apakah Yesus tidak ada kebenaran? Kuat kebenarannya. Apakah dia nggak punya pengetahuan? Lebih hebat dari Anda dan saya. Dia punya pengetahuan. Dia ngerti semua hukum. Tapi dia punya empati. Saya kalau dengar orang hari-hari ini punya masalah begitu berat. Kalau dulu saya bisa ngomong begini, lu ngapain aja di gereja? Bisa gitu tuh. Gak punya empati. Tapi now Allah ngajar saya. Ketika orang seperti itu saya bilang, enggak. Orang ini butuh belas kasihan. That is love. Saya sudah lewati itu. You can ask my wife. Apa reaksi-reaksi saya dulu? Empati itu artinya apa? Anda tuh bisa merasakan kesedihan orang. Anda bisa merasakan orang itu kehilangan sesuatu. Anda siap nggak untuk saya masuk dalam nih? Halo? Dalam hal empati, siap? Yang siap katakan amin. Siap ya? Orang yang legalistik. Kemarin kan saya bilang kan, kenapa Tuhan bilang marilah kepadaku hai engkau yang lelah beban berat. Itu bukan soal Anda lagi stres, tapi karena orang-orang itu melakukan aturan-aturan yang legalistik. Mesti begini, mesti begitu, mesti begini. Hati-hati loh, Anda boleh karismatik tapi legalistik. Aturannya banyak benar, mesti begini, mesti begini, mesti begini, mesti begini, mesti begini. Itu legalistik. Itu memberatkan. Dengar ya, orang yang legalistik terus ditambah teoritis, ngerti firmannya dalam. Lalu legalistik. Pengalaman saya, orang kayak gini susah punya empati. Kenapa? Ukurannya harus gini dong, dia harus gini dong, dia harus gini dong, dia harus gini dong. Firman bilang begini, maka Anda menganalisa orang hidupnya lewat ayat-ayat yang Anda tahu. Keluarlah ayat-ayatmu untuk menganalisa hidup orang ini. You don't have empathy. Kasih Tuhan. Bukan cuma Anda ngerti firman, tapi you have empathy. Tahukah orang itu punya siklus hidup yang berbeda-beda? Halo? Saya nggak ngomong siklus hidup perempuan, bukan itu yang saya maksud. Saya sebagai gembala sidang, saya punya nggak satu saat ada siklus hidup yang di lembah?
Bisa nggak? Cuman nggak ketahuan aja kan. Karena waktu di lembah saya ada di ruang doa kan gitu. Bisa nggak orang ada dalam situasi yang sangat berat hidupnya? Bisa nggak? Bisa. Saya kasih contoh saya aja yang jeleknya ya. Jangan saudara ya. Oke? Siap? Tapi saya berdoa jangan terjadi ya. Kalau suatu hari saya meeting dengan Anda, ketemu sama saudara. Tiba-tiba saya gebrak meja. BAM! Saya teriak. Bisa lu terjadi begitu? Walaupun saya berdoa untuk tidak terjadi. Kalau orang legalistik, kalau orang teoritis, masa pendeta kayak gitu? Dia ajar apa? Keluar tuh ayat-ayatnya. Tapi orang yang empati akan berkata, responsnya lain. Kenapa sih pastor lakukan itu? Ada apa dengan dia? Responsmu lain. Responsmu bukan ngejudge, tapi responsmu apa yang harus kita lakukan? Do you understand? Setiap orang punya lembah hidupnya. Siapa yang pernah ada di dalam lembah hidupnya? Angkat tangan. Saya mau tanya, waktu Anda di lembah, Anda bereaksi bisa reaksi, ucapan, tindakanmu bisa bodoh ya? Bisa bodoh nggak? Waktu kita bereaksi, waktu kita melakukan yang bodoh, karena kita apa? Waktu berucap, bersikap, bertindak, karena kita ada dalam satu fase yang menegangkan hidup. Jangan coba-coba ngomong sama seseorang yang baru kehilangan hartanya, anaknya, suaminya atau istrinya. Anda coba ngomong-ngomong, dia bisa marah besar. Anda jangan bilang, padahal dia diaken di gereja. Padahal dia penatua loh di gereja. Kok kayak gitu ya? Kapan dia nggak dewasa? Anda nggak pernah ada di situasinya. Coba pakai sepatu dia dong. Nangkep? If you wear his shoes or her shoes, baru Anda tahu, pantas ini berat. Kalau orang punya empati, dia punya kasih Tuhan dengan empatinya, dia akan lihat orang ini. I need to pray and give comfort supaya orang ini bisa mengalami kasih Tuhan. Itu yang membuat orang di masa-masa berat bisa melewati breakthrough. Karena ada orang yang punya empati. Anda punya empati enggak? Anda jangan heran ada orang tiba-tiba bisa berucap, bisa bereaksi, atau bisa ngomong hal-hal yang menurut Anda gila nih orang. Padahal dia pendeta. Padahal dia hamba Tuhan. Bisa? Bisa. Kecuali dia ngomong begitu terus. Kecuali dia bertindak ngamuk kayak saya terus-terusan. Nah kalau udah kayak gitu udah kebiasaan ini masih pastor. Betul ya? Halo yang nangkap lambaikan tangan. Saya berdoa untuk saya tidak melakukan itu sih. Tapi saya perlu sampaikan sama saudara. Suatu ketika orang kalau udah di lembah, dia bisa lupa loh. Tapi kan sesaat. Betul apa enggak? Tapi if you have empathy and love, point of view-mu adalah how I respond to restore my pastor. Kenapa pastor-pastor hari-hari ini banyak yang jatuh? Saya sih punya hati untuk melihat berapa banyak pastor-pastor yang jatuh. Salah satunya adalah there is no safety net. Tidak ada jaring yang aman buat dia untuk curhat. Karena dia ada di atas, dia harus jaga. Padahal dia juga manusia. Dia ada di lembah. Karena dia takut kalau dia ngomong itu jadi pembahasan. Cerita sama orang-orang legalistik dan teoritis yang gak punya empati. Akan ceritanya kemana-mana. Saya sharing sama saudara, this is the heart of pastors.
Yang saya sering lihatin tuh, hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Sampai akhirnya saya cari sebuah buku. Buku itu sangat menolong. Berjudul Lead. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang banyak merestor gembala-gembala sidang yang jatuh. Kenapa? Karena penghakiman dari jemaat Tuhan membuat dia jatuh. Tidak pernah melihat dia sebagai seorang manusia yang rentan juga sebagai manusia. Miliki empati. Baru Anda bisa nolong orang lain. Coba yang ngerti lambaikan tangan. You need the empathy. Jadi kalau orang sudah jatuh, jangan dijeblosin. Angkat dia. Itu adalah cara Tuhan datang ke dunia, mengangkat saudara dari lumpur dosa. Bukan membebesin saudara masuk. That is the love of Christ. Anda hadir, Anda ngerti pergumulan orang. Anda ngerti kegagalan orang. Anda ngerti kesalahan orang. Bukan cuma ngerti, tapi Anda tetap dukung dia. Tidak membahas. That is empathy. Orang yang empati adalah orang yang mendengar bukan dengan telinga doang. Tapi dengan hati. Itu empati. You don't only listen with your ears. Dengan sini, tapi hati. Dia ngomong begitu, apa yang ada di hati. Makanya banyak suami-suami gak ngerti istrinya. Karena dengarnya pakai ini doang. Padahal istrinya cuma ngomong. Sekarang harga-harga udah mahal. Istri suami dengar, iya ya memang bensin mahal gitu. Gak ngerti hati istrinya. Lu kasih kurang gitu loh. Bisa gak kita belajar untuk menjadi orang Kristen di tahun ini, dalam konteks khususnya kebangkitan ini? Extending love. Peduli, empathy. Coba bilang empati. Anda bisa feel kenapa dia begitu. I feel it. We feel it. Dia sedih, dia susah, dia tegang, kita feel it. Kalau Anda suami istri, Anda mestinya bisa begitu. Anda tahu istrimu tegang, takut, khawatir, suamimu. You have to feel it. Karena dia adalah teman pewaris. Amin. C yang berikutnya, dukungan. D, dukungan. Anda harus belajar untuk bisa mendukung orang lain. Karena ini panjang ayatnya. 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai 8. Nanti Anda baca di dalam NLT bahasa Inggrisnya. Saya ceritain aja. Bagaimana seorang Yohanes mengatakan kepada Gaius, baik benar perbuatanmu, bahwa engkau sudah menerima orang-orang asing yang datang lewat di sini. Mereka datang dalam pelayanan, kalau dalam NLT dibilang bahwa traveling teachers, dia adalah guru-guru yang keliling ngajar kebenaran, dan datang ke sini, dia gak punya duit, tapi kamu nolong dia. Dan karena kamu tolong dia, ngomongan dia tidak sampai kepada aku, bahwa baik benar perbuatanmu, kasihmu terhadap mereka. Sehingga mereka gak perlu bikin proposal untuk perjalanan hidup mereka. Karena ada orang yang mengasihi, kamu baik benar katanya. Why? Karena orang ini punya kasih. Untuk peduli sama orang yang dia gak kenal. Tapi dia tahu orang ini bawa kebenaran. Bisakah Anda mendukung bukan cuma sekedar, iya saya dukung kamu. Saya dukung pastor. Ini pengalaman saya, jangan tersinggung ya. Saya gak bilang saudara loh, saya bilang banyak orang Kristen di luar sana. Kalau kita lagi ngomong sesuatu, dia bilang saya dukung pastor, saya dukung pak, saya dukung dalam doa. Wah itu paling keren dah. Pernah dengar gak orang kayak gitu? Saya dukung dalam doa. Oh iya ya puji Tuhan, maka saya berhenti gak ngomong lagi karena dia bilang dia mau dukung dalam doa. Mungkin itu salah satu juga membuat dia supaya saya switch tema. Kami dukung dalam doa. Biasanya tuh orang yang bilang saya dukung dalam doa, kebanyakan tidak berdoa. Kalau mau jujur, iya kan? Saya gak bilang saudara angkat tangan, gak usah lah. Kita jujur lah. Pray, pastor saya dukung. Dukung apa? Dukung doa. Oh ya udah, saya tahu.
Saudara tahu cerita perempuan Sunem gak di Alkitab? Yang gak punya anak itu. Yang kaya itu suaminya. Itu kedatangan Elisa bolak-balik tuh di kotanya. Dia gak segera melakukan sesuatu, dia uji coba, cek. Setelah dia cek ternyata ini nabi ini benar. Dia ngomong sama suaminya. Suamiku, hamba Tuhan ini, nabi ini, aku lihat nabi yang benar. Terus aku minta dukung dia. Gak ada kata-kata itu, tapi ini yang saya lihat. Bikinin kamar buat dia. Kamarnya di atas, tidak di bawah, di atas. Ada ranjang, ada meja, dulu gak ada listrik, ada kandil. Supaya setiap kali dia datang, dia bisa tidur di situ. Kita kasih makan. Itu dukungan. Dia gak kenal Elisa sebelumnya. Tapi karena dia sincere mendukung. Elisa bilang sama bujangnya, gak enak nih kita tiap kali mampir di sini makan dikasih, tidur enak. Tanya dia perlu apa. Bujangnya bilang, dia gak perlu apa-apa, cuma satu. Karena kan suaminya kaya, punya perkebunan. Dia bilang gini, dia gak punya anak. Oh gak punya anak, panggil dia. Elisa dengan kekuatan kenabiannya, dia bilang, tahun depan kamu punya anak. Siapa yang menerima seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Siapa yang menerima orang benar sebagai orang benar, dia akan menerima upah orang. Dia tidak menerima ministrinya, tapi dia menerima orangnya, personal. Dia tahu susah dia kalau pelayanan kayak begini, aku sediakan. Punya gak dukungan itu? Paulus itu didukung dalam pelayanannya sama jemaat yang ada di Filipi. Dan terima dukungannya lewat Epaphroditus. Anda bisa baca Filipi 4 nanti. Upaya. Peduli, adalah upaya. Coba bilang upaya. Gak mungkin Anda bisa peduli sama orang lain cuma bilang, ya saya peduli, tapi Anda gak mau upayakan. Mengupayakan artinya Anda membuat rencana, punya waktu, punya tenaga, punya dana untuk Anda sediakan. Anda berkata, I pray dan aku dukung, aku lakukan. Itu namanya betul bentuk dukungan. Bentuk dukungan bukan cuma statement, bukan pernyataan, tapi kenyataan. Banyak orang bikin pernyataan, tapi tidak ada kenyataan. Tapi adakah kita punya kenyataan bahwa kita berupaya memberikan dukungan? Kasih itu aktif. Jesus itu tidak nunggu, tapi dia datang ke dunia ini aktif untuk merebut Anda dan saya dari neraka. Makanya Tuhan bilang jeripayamu tidak akan sia. Latih. Anda bukan cuma sekedar menolong. Saudara Anda menolong penting. Tetapi Anda pribadinya Anda tolong, penting. Tapi orang ini perlu dilatih. You have to train. Makanya Tuhan berkata, latihlah dirimu beribadah. Latihan itu penting, saudara perlu melatih mereka. Menolong saja oke, tapi nggak cukup tanpa melatih dia. Latih. Saudara Anda doain orang, datang doain orang, baik. Tapi latih dia berdoa sendiri. Latih dia berjalan dengan iman. Latih dia mengerti firman. Latih dia untuk baca firman. Kalau segala sesuatu Anda yang kerjakan, Anda tidak pernah melatih mereka. Peduli salah satunya adalah latih orang itu. Baru Anda peduli. Termasuk dalam latihan adalah mengoreksi. Anda gak mungkin peduli sama orang kalau Anda tahu kesalahannya, Anda biarkan dia jeblos tuh. Kalau Anda peduli, Anda koreksi. Halo? Tadi pagi saya nggak diingatkan, walaupun waktu nih. Saya diingatkan ada sebuah kisah. Waktu Raymond di Amerika, dia ada gembalanya, teman saya. Ceritalah gembalanya ke saya. Ini soal ngomong latih. Biasanya kan itu mahasiswa semua kan di sana. Dia punya satu mahasiswa, dapat. Mahasiswanya ini anak orang kaya.
dari satu kota di Indonesia. Kayalah, biasa dimanja. Tapi dia mau pelayanan di gereja. Oh, sama gembalanya gak dikasih. Lu mau pelayanan, ikutin proses. Apa itu? Vacuum cleaning, bersihin WC. Karena mereka gak ada pembantu, gak ada yang lain, mesti kerjaan sendiri. Beresin kursi. Kalau ada hal yang salah akan dikoreksi sama si gembala. Enggak serta-merta dikasih. Padahal dia tahu kalau anak ini dikasih, duit mengalir tuh dari Indonesia. Loh, orang kaya. Gembala ini enggak. Rupanya anak ini ngamuk sama gembalanya, lapor ke papanya. Nah rupanya ini anak yang dimanja. Papanya ngamuk denger gitu. Siapa pendeta lu? Gitu. Itu tuh kadang-kadang tuh ya orang tua tuh ya, suka salahnya tuh di situ. Coba deh kalau Anda nggak percaya di sekolah-sekolah, kalau anaknya ribut, bapaknya yang berantem. Yang ribut anak, bapaknya datang berantem sama guru. Coba tuh, ada yang begitu tuh. Iya nggak? Yuk kalau yang pernah ada ngaku aja deh, ya kan? Bapak ini diam-diam beli tiket langsung tiba-tiba muncul di gereja. Ngomong sama gembalanya. Emang anak saya kurangnya di mana? Gitu-gitulah. Saya nggak tahu detailnya, pokoknya si gembala cerita sama saya. Ngamuk dia. Jadi saya cuma bilang, jadi pastor ngapain? Saya mah tenang aja Pak. Dia mah bentar lagi juga pulang lagi kan gitu. Terus ngapain? Pak, saya kasih tahu Bapak. Kalau Bapak punya anak, itu bagus tuh ilustrasinya. Kalau Bapak punya anak, anakmu lagi jalan menuju jurang, Bapak biarin enggak? Enggak, Bapak apain? Tarik dia. Saya lihat anak Bapak, kalau saya biarkan masuk jurang Pak. Saya latih dia. Diam tuh si Bapak. Kadang-kadang kita punya standar sendiri, saudara. Bosnya ini, bapaknya ini pulang. Tapi anaknya tetap diproses. Sampai suatu hari dia jadi leader di gereja itu. Pulang ke Indonesia. Married. Nerusin usaha bapaknya. Sukses. Pastornya diundang datang. Untuk doain kantor. Pastornya datang. Ketemu orang yang sama. Dia shake hand. Pastor, thank you for what you have done when I was there. Terima kasih Pastor. Apa yang Pastor lakukan yang orang tua saya nggak pernah lakukan. Pastor lakukan ke saya. Thank you. Saya bisa sampai hari ini. Itu gembalanya cerita sama saya. Itu sukacita seorang gembala yang diomelin. Do you know what I'm saying? Latih. Jangan cuma tolong, latih. Coba bilang latih. Itu adalah yang saya akan ajarin 3 hari besok. Apostolic. Building the concept of apostolic in the local church. Anda banyak tahu prophetic, belum tentu ngerti apostolik. Amin. Jadi kalau Anda dikoreksi, itu adalah bagian tugas dari gereja ini sekarang untuk menjadi gereja apostolik. Kalau Anda mengoreksi anakmu, Anda mengoreksi orang-orang yang kasih itu bagian Anda mengasihi orang itu. Karena Alkitab berkata mana ada anak ya yang betul-betul anak dia dihajar oleh orang tuanya. Pernah baca nggak tuh ayat? Hanya anak gampangan yang dibiarin. Anda harus melihat bagaimana kasih itu mengoreksi. Anda boleh tanya anak saya walaupun dia nggak akan cerita mungkin. Saya kalau ngomel sama dia, saya ngomel. Suara saya bisa tinggi, dia tahu kok. Lebih tinggi dari waktu khotbah ya. Kan gitu kan. Iya tuh. Lebih tinggi daripada saya khotbah. Itu dari Sabang sampai Merauke kedengaran suara saya. Kalau saya lagi ngomelin dia. Tapi ada waktunya. I hug her.
Kenapa? Selain memang enak dipeluknya anak ini. Mantap benar. Tapi juga, I want to show her the real love of a man. Latih. Coba bilang latih. Terakhir, ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Anda lakukan baik sama orang lain melakukannya kok kayaknya dia nggak terima, nggak say thank you, nggak bilang kamsia atau kamsia, nggak bilang arigato, enggak. Udah dikasih gitu aja lewat. Ya udah nggak apa-apa, namanya Anda ikhlas. Kalau Anda bilang, kok dia nggak terima kasih sama gua nggak kasih lagi, lu nggak ikhlas. Orang yang memberi dengan rela hati, ikhlas. Bukan sebuah beban. Karena Anda memberi perhatian, memberi pertolongan, itu adalah ibadahmu. Bukankah Tuhan berkata kalau engkau melakukan yang terkecil dari mereka, engkau sudah melayani aku? Come on. Do you have love? Perspektifmu harus berubah. Harus didasarkan kasih karunia Tuhan dan kasih Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, be real. Jadilah orang yang real, nyata di dalam kasih Tuhan. Saya percaya saudara 2 hari ini, kasih karunia dan kasih, you can overflow. Jadilah orang-orang Kristen yang tahu bagaimana Anda mengalami kasih Tuhan. Saya dorong Anda, kalau Anda pada hari ini masih belum ngalamin transformasi sepenuhnya, Anda butuh kasih Tuhan. What you need is not ministry. Bukan ministry. Ministry tidak akan pernah bisa menolong saudara punya transformasi. Ministry hanya menjadi saluran di mana Anda yang sudah transformasi menjadi berkat lewat pelayananmu. Bahkan sering saya bilang pelayanan adalah sarana Tuhan untuk membentuk saudara. Di pelayananlah Anda dibentuk. Di pelayananlah Anda digesek. Tanpa itu Anda nggak bisa digesek. Pagi hari ini, saya tidak tahu ada berapa banyak saudara yang berkata, God, I need your love. Mungkin karena reaksimu, ngomonganmu Anda tahu. Orang kalau udah berbuat sesuatu yang Anda tahu, it's wrong. Sadari, minta Tuhan penuhi saudara dengan kasih. Let the love, more of you, more of your love. Mari saya undang para tim praise and worship boleh maju ke depan. Dan Anda boleh bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Dia.